akan kecerdasan. Seperti judul program kita setara, apakah harus sebenarnya kecerdasan itu menjadi setara juga satu sama lainnya? Nah, kita akan berbincang mendengar di Kita Setara, program kerjasama juga dengan PSDAD Winatasari Banjarmasin. Pada sore hari ini kita kehadiran Pak Jamal Syarif, SAG MAG, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Winatasari Banjarmasin. Selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Mas Fadli, dan sehat alhamdulillah. Semoga juga para pendengar RRI Pro 1 sekaligus pemirsa ya, karena ini ada di live YouTube. Semoga juga sehat walafiat di penghujung hari ini ya, sudah sepanjang hari mungkin kerja. Nah, semoga sambil istirahat kita mendengarkan. Iya, sambil santai-santai gitu ya, di jalan Iya. ataupun juga di rumah gitu ya. Pak Jamal, ini menarik Pak Jamal, pertanyaan dari tema kita gitu ya. Haruskah menyetarakan kecerdasan? Ini kenapa sih tema ini diambil Pak Jamal? Boleh di intermezzo dulu pada pendengar kita? Iya, ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena cuma ini fenomena menyamakan kecerdasan itu masih ada. Misalnya begini, ini khusus untuk orang tua dan para guru yang barusan seharian sudah ngajar, dan juga para dosen. Kadang kita menyamakan kecerdasan seseorang. Misalnya dalam satu kelas harus pinter semuanya, misalnya harus dapat A semuanya, atau harus dapat 100 semuanya. Nah, haruskah seperti itu sebenarnya? Nah, pada dasarnya ya sebenarnya nanti di akhir acara ya saya bocorkan kesimpulannya terlebih dahulu. Ya tidak harus, ya karena setiap orang berbeda-beda. Iya. Ini kayak semacam, saya pernah dengar juga Pak Jamal ya, nggak bisa ikan dikasih pelajaran naik pohon misalkan gitu ya, ataupun juga monyet dikasih pelajaran nyelam gitu ya kan, mungkin kayak gitu ya konsepnya ya Pak Ya, Jamal? betul banget Mas Fadli. Kayak misalnya ya, ilustrasi yang tepat untuk judul hari ini, ya kayak misalnya ikan diuji, siapa yang lebih tinggi nilainya nih, ya. Ujiannya memanjat pohon. Ya, apakah ikan, apakah kera? Ya, yang jelas ya pasti kera lah yang nilainya tinggi. Tapi jika misalnya ujiannya menyelam, siapa yang lebih hebat? Tentu saja ikan. Dari dua analogi binatang tadi. Nah, ini yang jadi pembicaraan kita. Apakah kita harus menyamakan kecerdasan antara ikan dan monyet tadi, sementara setiap orang manusia, tadi kan contohnya binatang, sementara manusia dengan karakteristiknya masing-masing berbeda-beda, bahkan anak kembar sekalipun. Jadi nggak sepatutnya gitu ya Pak ya, kita bilang ada yang nggak cerdas, mohon maaf gitu ya, Iya, ada yang pintar dan lain sebagainya, karena mereka itu punya kecerdasan masing-masing gitu ya Pak ya. iya. Coba sambil menambah pertanyaan Mas Fadli, Oke. antara Jerome Pauline yang YouTuber itu, Yang ahli matematika, dengan Agnes Monica penyanyi. Menurut pemirsa, teman-teman Mas Fadli, siapa yang lebih cerdas? Oke, karena dia matematika gitu ya kan. Iya. Karena dia kecerdasannya di matematika gitu. Iya. Nah, itu kita tidak bisa mengatakan misalnya Jerome Pauline itu lebih pintar atau lebih cerdas daripada Agnes Monica. Tidak, karena masing-masing seseorang itu punya kecerdasan masing-masing. Paling tidak nih Mas Fadli, paling tidak untuk mengutip ini, menurut Howard Gardner, ada 9 kecerdasan. Ada 9 kecerdasan. Pertama, kecerdasan musikal, ya termasuk kayak Agnes Monica tadi kan, dia cerdas sekali dari aspek musik ya. Kemudian kecerdasan matematika, ya anggaplah kayak Jerome Pauline tadi ya. Atau juga kecerdasan spesial, ya itu yang tiga itu ya. Yang ketiga, kemudian kecerdasan linguistik. Nah, orang-orang dari jurusan bahasa ini memiliki kecerdasan linguistik. Kemudian yang keempat, kecerdasan kinestetik. Para dancer misalnya, mereka punya kecerdasan. Para akrobatik itu kecerdasan kinestetik. Kemudian kecerdasan interpersonal, orang yang bisa public speaking, ini orang yang bisa berkomunikasi dengan antar sesama, ini dia memiliki kecerdasan interpersonal. Kemudian ada juga kecerdasan intrapersonal. Ini kecerdasan yang bisa memahami diri sendiri, bisa merefleksikan diri sendiri.
Yang berikutnya, ke-8, kecerdasan naturalis. Nah, orang-orang yang misalnya salah satu contoh yang penyayang binatang, cat lover misalnya, itu memiliki kecerdasan naturalis ya, punya insting kealaman ya, baik kebinatangan maupun ketumbuhan. Yang terakhir, kecerdasan eksistensial, menyadari kesadaran diri sendiri. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki kecerdasan masing-masing tadi. Nah, tadi kasus Jerome Pauline dan Agnes Monica, kita tidak bisa mengatakan Agnes Monica lebih cerdas dibanding Jerome Pauline, tidak bisa, karena setiap orang mungkin saja, itu jarang sekali ya, mungkin saja memiliki, tadi kan 9, memiliki misalnya ada 2 atau 3 kecerdasan ada dalam dirinya sendiri. Tapi kecerdasan di 4 lainnya mungkin saja dia tidak punya. Nah, coba aja contoh Jerome Pauline, coba suruh nyanyi kayak Agnes Monica, bisa atau tidak? Nah, tidak berarti pula kita mengatakan Jerome Pauline tidak cerdas musikalnya. Ya, masing-masing punya kecerdasan, itu maksudnya. Ada masing-masing. Iya. Berarti boleh disimpulkan gak ada yang bodoh di dunia ini gitu ya Pak Jamal ya? Tepat sekali. Kita tidak, ya apalagi dalam agama Islam kita tidak boleh menjudge, dalam konteks agama Islam hanya Tuhanlah yang tahu gitu ya kan. Nah, kita atau guru orang tua memvonis seseorang dia bodoh itu karena standarnya hanya satu. Sama kayak tadi ikan sama kerak, karena standarnya naik pohon, ya udah keraklah yang lebih cerdas daripada ikan. Karena standarnya cuma satu, sehingga ada satu hak yang ditinggikan, satu individu yang ditinggikan, ada individu lain yang direndahkan. Nah, padahal bukan karena dia rendah atau karena dia tinggi, tapi standar penilaiannya lah yang hanya satu penilaian saja. Inilah tadi kenapa kita harus menyetarakan kecerdasan, padahal kecerdasan setiap orang beda-beda. Ya, apalagi dalam satu kelas di SD misalnya ada 28 siswa per kelas maksimal, di SMP sederajat ada 30-an atau 40-an, di perguruan tinggi 40 orang siswa itu punya masing-masing kecerdasannya. Iya, dan 40 orang itu pun gak ada yang sama gitu ya kecerdasannya Pak ya? Ya, absolutely iya, tidak yang sama. Apalagi siswa kita di SD kan orang tuanya beda-beda, latar belakang ekonominya beda-beda, latar belakang tempat tinggalnya beda-beda juga. Oke. Jadi ada faktor-faktornya gitu. Iya. Baik, sebelum kita lanjut Pak Jamal, saya mengingatkan pada pendengar dan pemirsa yang pengen bergabung mungkin atau berdiskusi atau ada curhatan mungkin Pak Jamal boleh juga kali ya? Boleh. Mungkin kita tanggapi juga curhatannya nanti di line telepon 0511332562 ataupun juga di 0811531140 ataupun juga di WhatsApp dengan nomor yang sama 0811531140. Nah, ini Pak Jamal, kita lanjutkan lagi. Tadi boleh dibilang manusia di muka bumi ini nggak ada yang bodoh gitu ya. Iya. Nah, tapi kan banyak standar-standar di negeri kita khususnya gitu ya Pak Jamal ya, yang menyatakan ini harus IPK sekian, boleh dikatakan cerdas gitu ya. Harus KKM katanya itu Pak Jamal. Nah, ini bagaimana melihat fenomena seperti demikian itu? Ya, standar itu dalam dunia pendidikan sah-sah saja ada standarnya, cuma perlu diperhatikan ketika proses memperoleh IPK atau memperoleh KKM itu tadi. Guru dalam hal ini sekarang ada istilahnya asesmen awal. Guru harus tahu siswanya di kelas ini berbeda atau tidak. Ya, bisa dipastikan pasti berbeda. Tanpa asesmen awal pun manusia itu pasti berbeda. Nah, ketika sudah berbeda, nah KKM atau IPK itu hanya ukuran untuk, dalam istilah pendidikan itu pengetahuan saja, kognitifnya saja, ya. Sementara dalam dunia pendidikan tidak hanya mengukur pengetahuan, tapi juga mengukur sikap dan mengukur keterampilan, atau bahasa lainnya mengukur afektif dan mengukur psikomotor. Nah, KKM atau di dunia perguruan tinggi ada istilah EPK, standarnya itu lebih cenderung kepada standar pengetahuan.
Nah, akan lebih baik jika misalnya kadang kan pemutusan nilai itu ada di ujung pulpennya guru atau di ujung pulpennya dosen ya. Nah, tentu saja guru atau dosen dalam hal ini masalah penilaian tentu saja mempertimbangkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Mungkin dia tidak pandai dalam mengingat sesuatu, dalam menjawab sesuatu, tapi dia pandai praktek. Nah, ini terkait dengan multiple intelligence tadi, ya. Ada yang pandai berpikir logis, tapi juga ada juga yang tidak pandai, tapi dia pandai dalam kinestetik atau praktek. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam sebuah proses penilaian, karena tadi terkait dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal, dan EPK tadi. Nah, oke, itu Mas Fadli ya. Dapat dipahami memang ya wajar-wajar saja gitu ya, Jamal tadi ya. Iya. Nah, kalau kita itu kan tadi level, mohon maaf, yang ibaratnya di perguruan tinggi atau di sekolah. Kalau kita lihat yang differentability, kita pernah bahas Pak Jamal, yang difabel gitu. Iya. Itu gimana melihat kecerdasan mereka ini Pak Jamal? Ya, lagi-lagi di difabel mereka cuma memiliki kemampuan yang berbeda, ya, difabel, different ability. Nah, tentu saja mereka pun pada dasarnya sama seperti manusia yang lain, ya, cuma kemampuannya aja yang berbeda. Dalam proses pendidikan di sekolah maupun di rumah, orang tua maupun guru perlu menyadari keberadaan mereka, bahwa mereka difabel memiliki kemampuan yang tidak sama dengan mereka yang lain yang tidak difabel. Contohnya yang tunanetra ya jangan sampai guru mengajar hanya menampilkan gambar saja, sangat tidak menyadari keberadaan mereka. Misalnya gini, oke anak-anak, coba lihat gambar ini. Coba bayangkan, kalau di kelas pian ada mahasiswa atau murid yang tunanetra, apa yang mereka pahami? Nah, tentu saja ini perlu trik-trik khusus baik orang tua maupun guru ya. Misalnya coba perhatikan gambar ini, ya bisa aja disebut ya warnanya hijau, warna gunung dan lain-lain. Nah, ini bisa mendeskripsikan kepada mahasiswa atau anak didik yang tunanetra tadi, sehingga guru maupun orang tua tetap memahami, menyadari keberadaan anak yang difabel tadi, tapi bukan mengenyampingkan, tapi memfasilitasi mereka agar memahami apa yang disampaikan oleh guru maupun orang tua tadi. Oke. Jadi tentu saja menyadari bahwa mereka itu berbeda dengan siswa yang lain terkait dengan siswa difabel tadi ya. Ya, dan pastinya ini menjadi salah satu calon pengajar harus putar otak gitu ya Pak Jamal ya. Ini kan kita bicara nih, mumpung Pak Jamal tarbiyah nih Pak Jamal ya. Iya. Nah, ini kan otomatis peran guru ini sangat berperan sekali ya Pak Jamal ya, terkait dengan menyamaratakan atau juga menyetarakan kecerdasan ini ya Pak Jamal ya. Iya, karena disinilah ujung tombak pelaksanaan pendidikan itu ada di guru. Kalau di perguruan tinggi ya di dosen ya. Jangan sampai guru sendiri justru menafikan atau meniadakan kecerdasan lain selain kecerdasan dominan yang ada di sekolah tadi, di kelas tadi. Ya, bahwa ada 9 kecerdasan tadi menurut Howard Gardner tadi bisa dipastikan ada juga di setiap kelas. Ada siswa yang pandai sekali matematika, ya, sehingga ketika mata pelajaran matematika senang banget dia. Ya, ada juga siswa yang suka menghafal banget sehingga ada pelajaran tertentu ya, PKN misalnya menghafal Pancasila, wah dia suka banget ya tanpa mikir otak ya. Nah, disinilah tadi perlu guru juga memiliki kecerdasan interpersonal ya, kecerdasan bagaimana guru bisa memahami keberadaan anak didik yang ada di hadapannya.
40 orang siswa di kelas itu, misalnya 40 orang, bisa dipastikan secara natural, secara hukum alam, semuanya pasti berbeda. Mungkin masih ingat ya para pemirsa, kayaknya juga di sini saya sampaikan, ya secara fisik pasti berbeda kita. Kita punya contohnya aja, misal ini jempol, sidik jari, ini bukti bahwa kita manusia itu berbeda satu sama lain. Satu sama lain, tidak ada yang sama, ya. Saya punya sidik jari yang satu-satunya ada di dunia. Jadi tidak usah melihat Taj Mahal atau Borobudur lah yang paling unik di dunia, keajaiban dunia. Sidik jari kita ini adalah satu keajaiban di dunia. Dan itu dalam ilmu pengetahuan dan sains diakui, sehingga dipakai dalam kita membuat SIM, kita pergi ke luar negeri, mengidentifikasi paspor kita, karena satu-satunya sidik jari yang ada di dunia ada pada diri kita masing-masing. Nah, itu salah satu bukti bahwa setiap orang berbeda. Oke. Iya, setiap orang punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Inggih. Pak Jamal, ini kalau kita sebagai manusia pengen tahu tingkat kecerdasan kita harus gimana sih Pak Jamal? Ya, dalam secara terukur sebenarnya para ahli psikolog ini ada ukurannya ya, mengukur IQ seseorang. Sebutannya aja IQ ya, tapi sebenarnya dari tes psikologi itu kita bisa mengetahui kita cenderung kemana nih. Oh, cenderung biasanya kalau di sekolah itu ada tes kepribadian, tes keminatan. Jadi misalnya siswa itu cenderung ke kecerdasan kinestetika, sehingga dia lebih cenderung lebih baik memilih jurusan yang misalnya SMK atau kejuruan misalnya. Nah, ada juga yang misalnya dia lebih cenderung kepada ilmu-ilmu sosial, tidak bisa yang hal-hal detail misalnya mau otak-atik barang. Nah, itu lebih cenderung kepada ilmu-ilmu sosial. Nah, pada dasarnya bisa diukur. Nah, selain dengan tes peminatan, biasanya di Banjarmasin juga ada ya, itu terkait dengan tes peminatan, bakat minat. Itu para psikolog yang lebih berkompeten dalam mengukur kecerdasan seseorang. Yang jelas setiap orang bisa dipastikan pasti cerdas, pasti. Bisa dipastikan seseorang tidak, ya kalau boleh disebutkan, tidak bodoh, tidak ada yang bodoh di dunia ini. Nah, cuma masing-masing punya kecenderungan cerdas kemana nih dari 9 kecerdasan yang telah dikemukakan oleh Gartner tadi. Oke. Nah, secara sepintas pun juga itu tadi secara formal ya, ke para psikolog ada tesnya di Banjarmasin. Kalau di perguruan tinggi di UIN juga ada pos unit pelaksana teknik untuk mengukur kecerdasan atau minat seseorang, itu ada. Nah, secara umum juga kita bisa, guru atau orang tua bisa melihat secara sepintas bagaimana kelakuan siswa di kelas. Ketika kita mengajar, kita tayangkan video misalnya di YouTube, di layar, dia tertarik atau tidak? Ya, tanda-tanda orang tertarik kan misalnya matanya melotot. Oke. Nah, ketika dia tertarik itu berarti dia memiliki kecerdasan, misalnya selain 9 kecerdasan tadi, ada juga bagiannya, ada misalnya gaya belajarnya audio misalnya. Nah, ada juga orang kalau gaya belajar audio, ya mau tidak mau harus ada suara yang didengar sehingga dia bisa lebih paham dengan materi ajar itu. Nah, kesadaran para guru dan orang tua melihat perbedaan siswa inilah atau anak didik inilah yang perlu disikapi ketika mereka melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan di WhatsApp, saya boleh bacakan Pak Jamal? Nggih, silakan. 0895 9191 sekian dari Munadi di Tata Makmur. Pertanyaannya singkat Pak Jamal, apa yang dimaksud IQ, SQ dan EQ katanya? Oke. Ini yang kayaknya kita ngomongin tadi IQ, itu SQ dan juga EQ. Oke, karena tadi menyinggung itu ya. Iya. Terima kasih. Bu, apa tadi? Dari kayaknya Bapak Munadi. Oh, Pak Munadi ya. Oke, di Tata Makmur. Selamat sore Pak Munadi.
Oke, secara singkat, IQ intelligence quotient, EQ emotional quotient, dan SQ spiritual quotient. Kecerdasan IQ kecerdasan intelektual, EQ kecerdasan emosional, sementara SQ kecerdasan spiritual. Nah, pembagian itu ya itu menurut beberapa ahli juga ya kan. Itu artinya kadang ada orang yang memiliki kecerdasan IQ tapi dia tidak memiliki kecerdasan EQ. Oke, banyak sekali orang yang IQ-nya tinggi, misalnya salah satu contohnya dengan ijazahnya sudah S3 ya atau perguruan tinggi, tapi sikapnya atau emotional questionnya kepada orang boleh dikatakan secara kada beradab ya misalnya. Nah berarti ya kecerdasan emosionalnya sangat berbanding terbalik dengan IQ-nya. Nah sementara spiritual question itu terkait dengan bagaimana sikap dia dengan Tuhan penciptanya. Ya karena ini tidak terkait dengan agama Islam saja. Nah bagaimana misalnya agama yang mereka beragama non Islam tapi bagaimana sikapnya dengan ketuhanan yang mereka yakini. Oke, nah tentu saja dalam setiap agama menghendaki umatnya taat dengan ritual agamanya masing-masing, ya. Oke, nah itulah perbedaan antara secara singkat antara IQ, EQ dan SQ. Pada dasarnya setiap orang ya ketiga itu ada di dalam diri manusia, ya. Kita tidak hanya pandai secara intelektual, tapi juga pandai atau cerdas secara emosi dan pandai juga antara hubungannya dengan sang pencipta alam ini. Oke. Nah, ini Pak menarik Pak. Di antara tiga ini IQ, SQ dan EQ, saya kadang gitu ya melihat, saya sebagai orang awam nih Pak ya, di teman-teman saya atau apa, orang yang punya EQ, SQ, EQ ini cuma dua aja yang mereka punya gitu. Satunya otomatis yang rendah, misalkan IQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi tapi EQ-nya yang rendah gitu. Apakah benar kayak gitu Pak? Dua aja yang bisa dimiliki oleh orang Pak? Mungkin saja. Bukan apa benar, tapi mungkin saja. Bahkan hanya satu aja misalnya ya kan. Orang ateis misalnya yang tidak percaya dengan hal-hal spiritual, mereka mungkin saja cuma memiliki IQ dan EQ ya. Nah, apa namanya? Idealnya ketiga bidang tadi ada pada diri seseorang. Mungkin tidak semuanya dominan, ada saja ada di individu itu ada yang lebih dominan satunya, tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali unsur yang lain. Nah, pada dasarnya dalam di Indonesia yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja di Indonesia kita tidak memberi tempat penduduknya untuk tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, nah di Indonesia mau tidak mau kalau ingin punya KTP Indonesia sederhananya ya harus mengakui ada Tuhan yang disembah. Ya dalam hal ini karena di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, ada 6 lah ya, sampai tambah Konghucu. Nah, mereka juga mau tidak mau ada satu kepercayaan yang harus dipegang. Nah, ini terkait dengan SQ tadi atau spiritual question. Bahkan sebenarnya di Indonesia juga ada sistem kepercayaan ya, bukan agama. Ya, mereka anggaplah dia tidak beragama, 6 agama yang diakui di Indonesia, tapi dia kayak misalnya nih di Kalimantan Selatan aja masih ada misalnya orang Dayak yang dengan keharingannya, oh aku bukan agama Islam, bukan agama Hindu, bukan agama Kristen, ya tapi kami keharingan. Nah itu pun juga termasuk bagian dari spiritual question tadi. Jadi bisa dibilang tadi satu atau dua aja mungkin ada dimiliki orang gitu ya Pak ya tadi ya. Iya, tapi maksudnya di konteks dalam Indonesia mau tidak mau itu punya harus ada balance antara 1, 2 dan 3 tadi. Oke baik, sebelum kita lanjutkan Pak, satu ada pertanyaan dari WhatsApp, saya boleh bacakan lagi Pak ya? Iya, silakan. Dari Pak Rustam Effendi di Marabahan. Assalamualaikum dari Pak Rustam Marabahan. Orang yang mempunyai IQ rendah dalam kehidupan nyata bisa berhasil katanya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Mungkin saja. Oke. Mungkin saja.
Karena untuk mengukur keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dengan IQ saja. IQ tadi dikaitkan dengan Gardner ini terkait dengan masalah logika, matematika, ya. Mungkin dia hebat masalah interpersonal. Misalnya dia bisa berkomunikasi dengan lain, dia bisa membawa diri dengan teman, dengan pejabat, dengan para pengusaha, sehingga orang yang berkaitan dengan dia sangat tertarik dan sikapnya bagus, ya bisa aja dia berhasil walaupun punya IQ yang tidak setinggi orang lain. Nah, jadi kunci keberhasilan tidak cuma IQ, tidak cuma satu kecerdasan, tapi bisa aja didukung atau dipengaruhi atau ditentukan oleh kecerdasan lain. Nah, sehingga tidak usah terlalu bangga. Misalnya, memang ada tes IQ ya. Tes IQ-nya misalnya 120 atau sampai 200, tinggi toh. Ya, tapi belum tentu dia berhasil dalam kehidupan. Karena kehidupan tidak hanya tidak melulu menuntut IQ yang tinggi. Belum tentu IQ-nya tinggi tapi misalnya kecerdasan intrapersonal atau tadi EQ lah, kasar dengan orang lain misalnya, atau dalam bahasa Banjarnya anjur atar misalnya, mengoyai orang misalnya. Nah, suka gibah, bagaimana orang tahu ya. Nah, reputasi seseorang tidak hanya dilihat dari IQ tapi juga sikap dan juga spiritual seseorang. Yang pastinya di bidang kecerdasan itu kan tadi ada 9 macam-macam ya. Tidak hanya misalkan yang mungkin orang mengira IQ tinggi ini orang yang pintar biologi, orang yang pintar matematika dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi kan bisa juga dari sikap dia, verbal dia misalkan, ataupun juga sikap-sikap musik juga. Musik, ya. Nah, baik. Kita kembali lagi Pak Jamal mempertanyakan ini, walaupun sudah dijawab di awal tadi, haruskah menyetarakan kecerdasan Pak Jamal sebagai kesimpulan kita di sore? Ya, kesimpulannya kita tidak bisa, bukannya tidak harus, jangan menuntut satu tujuan yang sama untuk dua orang yang berbeda. Ya, tadi sudah diilustrasikan oleh Mas Fadli, ya. Monyet sama ikan ya, kalau diuji dengan naik pohon ya jelas tidak akan kalah, tidak ada menang si ikan. Nah, sehingga kalau dipaksa untuk satu evaluasi, satu ukuran yang sama, nah itu justru menafikan sunatullah atau menafikan keperbedaan manusia. Manusia itu beda-beda. Dalam hal ini kita kaitannya dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan manusia beda-beda. Tidak usahlah melihat Jerome Pauline dan Agnes Monica tadi aja. Kita ngaca, kita cerdasnya di mana, kawan tadi di mana cerdasnya. Bukan berarti kita lebih hebat daripada kawan lain, atau sebaliknya, bukan berarti Anda lebih rendah dibanding orang lain. Nah, pada dasarnya kita sama. Dalam Islam juga kita sama. Tuhanlah yang menentukan kita itu mana yang lebih mulia atau tidak. Tapi kita tidak usah memikirkan saya lebih mulia daripada yang lain. Tidak, dalam konsep ini bahwa pada dasarnya kita memiliki perbedaan dari aspek kecerdasan. Oke, itu kira-kira closing statementnya. Baik, ini intinya adalah jangan kalau bisa ya. Iya. Kecerdasan ini, karena boleh dibilang manusia ini punya banyak kecerdasan di masing-masing dirinya sendiri. Baik, terima kasih Pak Jamal Syarif, SAG MAG, luar biasa